Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, bagaimana kabarnya saat ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan generatif pada hewan. Tujuan pembelajaran kita kali ini ialah setelah mengamati tayangan ini, siswa diharapkan dapat yang pertama, membandingkan cara perkembangbiakan hewan, dan yang kedua, menyebutkan ciri-ciri hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah kemampuan makhluk hidup untuk menghasilkan individu baru yang sifatnya sama atau menyerupai induknya. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keturunannya. Sama seperti tumbuhan, hewan juga dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu dengan cara generatif dan dengan cara vegetatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara perkawinan, yaitu bertemunya sel telur dan sel sperma di dalam tubuh induk hewan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan tanpa melalui proses perkawinan atau pembuahan. Sahabat rumah belajar, bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo, mari kita ikuti bersama. Yang pertama, dengan cara generatif. Perkembangbiakan dengan cara generatif itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ovipar, kemudian vivipar, dan selanjutnya ovovivipar. Ovipar berasal dari kata ovum yang berarti telur. Jadi, hewan yang masuk dalam kelompok ini berkembang biak dengan cara bertelur. Ovum yang berasal dari sel induk betina yang sudah dibuahi oleh sel sperma akan berkembang menjadi embrio. Kemudian, embrio akan berkembang di dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Kemudian induk hewan akan mengeluarkan telurnya lalu menetaskannya menjadi hewan baru. Pembuahan pada hewan ovipar ada 2 macam, yaitu pembuahan internal dan pembuahan eksternal. Pembuahan internal terjadi di dalam tubuh induk hewan, dan pembuahan eksternal terjadi di luar tubuh induk hewan. Sahabat rumah belajar, ciri-ciri hewan ovipar antara lain: yang pertama, tidak menyusui anaknya. Yang kedua, tidak memiliki daun telinga, rahim, dan kelenjar susu, dan tidak melewati masa mengandung. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan internal antara lain ayam, burung, bebek, dan penyu. Contoh hewan ovipar dengan pembuahan eksternal, misalnya ikan dan katak. Yang kedua, vivipar. Hewan yang tergolong vivipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Hewan seperti ini dikenal dengan hewan mamalia atau menyusui.
Ciri-ciri hewan vivipar antara lain: yang pertama, mempunyai daun telinga, tubuhnya ditumbuhi rambut, memiliki kelenjar susu, dan melewati masa mengandung. Contoh hewan vivipar antara lain sapi, kuda, gajah, dan lain-lain. Yang ketiga, berkembang biak dengan cara ovovivipar. Hewan ini berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu tidak menyusui anaknya dan hewan tersebut berdarah dingin. Contoh hewan ovovivipar antara lain ikan hiu, ikan pari, kadal, buaya, dan beberapa jenis ular. Nah, sahabat rumah belajar, demikianlah pelajaran kita kali ini tentang perkembangbiakan generasi pada hewan. Wassalamualaikum warahmatullahi